Ya, saudara pendengar, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Jirlende pada kesempatan siang hari ini, edisi 19 Agustus 2024. Saat ini saudara, saya sedang berada di kantor BKP SDM Kabupaten Sumba Barat, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat, untuk mengkonfirmasi terkait tentang pengumuman yang telah diluncurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam rangka perekrutan CPNS dan P3K aparatur sipil negara di Kabupaten Sumba Barat. Dan seperti apa sesungguhnya proses perekrutan yang berlangsung di pemerintah daerah ini, kita sudah bergabung dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat, Bapak Daud Edabora. Selamat siang, Pak Daud. Ya, selamat siang. Ya, Pak Daud, terkait tentang proses perekrutan CPNS dan P3K di Kabupaten Sumba Barat ini, di mana pengumumannya sudah diluncurkan oleh pihak pemerintah daerah nih. Ini seperti apa nih prosesnya, proses perekrutan yang akan berlangsung, Pak? Dan kapan mulainya perekrutan, sampai kapan perekrutan itu dilangsungkan oleh pemerintah daerah? Baik, untuk sementara sekarang perlu saya jelaskan sebelum saya menjelaskan lebih detail. Pertama, sesuai dengan persetujuan prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa kuota untuk Kabupaten Sumba Barat totalnya adalah 2.579 untuk kuota Sumba Barat. Dan perlu saya jelaskan untuk kebutuhan tes CPNS, guru tidak ada, kesehatan dengan total 362 dan teknisnya 700. Jadi total yang kita hadapi ini dalam rangka tes CPNS adalah 1062. Dan selanjutnya saya jelaskan untuk P3K belum ada jadwal yang pasti, kami masih menunggu informasi lanjutan dari Menpan dan BKN. Kita belum ada tanggal dan jadwal yang pasti. Dan perlu saya jelaskan untuk guru P3K dengan kuota 326 dan kesehatan 175 dan teknisnya adalah 1016. Jadi totalnya 1517. Itu yang perlu saya jelaskan. Lanjutan dari itu terkait dengan persiapan khusus yang kita hadapi besok tanggal 20 untuk tes sampai dengan pendaftaran tesnya sudah ada dalam pengumuman, itu sudah jelas. Dan sampai pada tahap selanjutnya untuk persiapan tes juga, yang mana pada hari hanya nanti schedule dan jadwalnya juga sudah ada. Jadi semua serba transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Demikian untuk... Baik, Pak Daud. Nah, lalu bagaimana proses atau mekanisme yang harus ditempuh oleh pendaftar nih untuk mendaftarkan diri sebagai calon CPNS pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat? Baik, untuk mekanisme perlu saya jelaskan supaya lebih jangan ada lagi bahwa seperti yang lalu sistem manualnya mereka datang daftar, tetapi sekarang juga demikian, perlu saya jelaskan serba transparan dengan ada link yang sudah dibuka. Nanti mereka dari HP atau laptopnya masing-masing mereka bisa daftar di rumah di mana saja mereka berada, dan setelah mendaftar untuk selanjutnya mereka ada dokumen yang mereka harus antar lagi di sini untuk mencocokkan data mereka, begitu. Ya, Pak Daud, tadi disampaikan oleh Pak Daud selaku Sekretaris BKD SDM Sumba Barat ini bahwa untuk perekrutan tenaga guru di CPNS tenaga guru ini tidak dibuka oleh Sumba Barat. Kira-kira bisa disampaikan apa alasannya sehingga tidak dilakukan pembukaan perekrutan CPNS tenaga guru, Pak? Ya. Baik, sesuai dengan formasi dan kebutuhan, lebih banyak saudara dan keluarga kita yang tersebar di setiap OP
OPD maupun di bidang pendidikan, terutama guru. Kenapa tidak di ini? Karena lebih mengutamakan yang sementara kontrak daerah, sehingga mereka juga berpeluang untuk bagian dari P3K. Jadi mudah-mudahan ke depan ya bisa juga untuk dibuka, tetapi kita lebih utamakan dulu saudara-saudara kita yang masih kontrak daerah yang tersebar di setiap sekolah-sekolah, baik SD maupun SMP. Baik, Pak Daud, bisa dijelaskan jenis-jenis formasi yang kemudian dibuka untuk CPNS pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat di tahun 2024, Pak? Baik, untuk jenis-jenis karena itu cukup banyak, juga di papan pengumuman sudah jelas karena cukup dari setiap OPD memang jurusannya luar biasa, cukup banyak setiap apa yang dibutuhkan di setiap organisasi perangkat daerah maupun juga di kesehatan yang kita hadapi nanti dalam rangka tes CPNS. Ya. Nah, kalau pengumumannya itu sendiri Pak Daud ini disampaikan lewat apa nih? Apakah lewat ada aplikasi atau website itu sendiri ya, dari BKD/SDM Sumba Barat, atau melalui pengumuman manual yang ditempelkan di kantor BKD/SDM? Jadi kami ketika diumumkan nanti lewat website Kabupaten Sumba Barat, termasuk juga ada dalam bentuk manual yang disampaikan, tetapi lebih diutamakan lewat website Kabupaten Sumba Barat. Ya, baik Pak Daud. Nah, Pak Daud, menarik tadi bahwa guru itu akan diutamakan dari mereka-mereka yang sekarang ini sedang honorer, status honorer di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat untuk tingkat SD dan SMP. Nah, kalau formasi P3K ini Pak Daud, ini seperti apa ini Pak Daud? Apakah juga dibuka bersamaan dengan CPNS atau ini mempunyai mekanisme tersendiri, Pak? Ya. Terkait dengan P3K, mekanismenya hampir sama semua, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah mereka lebih prioritas khusus, kesannya seperti itu. Karena rata-rata yang P3K umur mereka di atas 35 tahun. Jadi terkait dengan kebutuhan dan lama mereka juga bekerja sebagai kontrak daerah, itu yang lebih prioritas untuk mereka untuk ikut tes P3K. Ini skala prioritasnya ini seperti apa nih Pak? Apakah yang sudah lama mengabdi dari tahapan tahun sekian, lalu kemudian tahun sekian, ini atau seperti apa nih proses prioritasnya? Prioritasnya ini ya pada saat tes hampir sama juga dengan CPNS. Jadi kalau memang dia lulus dengan kuota, dengan jumlah dari nilai yang sesuai dengan targetnya, ya, kalau sudah memenuhi itu, saya kira demikian untuk target dari masing-masing pada saat ikut tes. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh BKD/SDM ya. Kalau jumlah P3K itu sendiri yang sekarang ini sedang berada dalam data atau sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara ini Pak, seperti ini berapa jumlahnya Pak? Untuk data terkait dengan tenaga honor, ada lagi yang tenaga non-ASN. Nah, tenaga non-ASN ini ada juga yang terdata, ada juga yang tidak terdata. Jadi bagi yang terdata itu juga menjadi bahan acuan untuk mereka ikut dalam P3K, seperti itu. Jumlahnya berapa Pak? Sekarang ini nama-namanya sudah terdaftar dari honorer Sumba Barat. Untuk jumlahnya kami tidak tahu persis, ketika nanti mungkin data selanjutnya kami masih menunggu dari mereka yang sudah terdata di sana. Karena waktu itu dari setiap OPD mereka bawa data, ada juga yang beberapa juga yang belum ikut terdata juga waktu itu. Sebelum kurang lebih mungkin beberapa 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu begitu. Baik Pak Daud. Pak Daud, saya minta tanggapannya terkait tentang bahwa termasuk mereka yang adalah perangkat pemerintahan desa juga masuk dalam kategori data kepegawaian untuk
perekrutan di P3K ini. Apa benar itu, Pak? Kalau P3K yang ada di perangkat desa, ya sesuai dengan persyaratan itu. Kalau dia memang bagian dari persyaratan itu masuk nominasi, kenapa tidak? Jadi ya kesannya memang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga yang teknis dari aparat desa juga kalau memenuhi persyaratan untuk ikut ambil bagian, kenapa tidak begitu? Jadi itu ada ruang ya, ada peluang. Ya, ada ruang. Karena terkait dengan apa yang menjadi harapan, ya selama ini pemahaman hanya teknis seolah-olah di OPD. Nah, tetapi kalau mereka juga memenuhi syarat itu bisa ikut ambil bagian begitu. Baik, Pak Daud. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa semua perangkat honorer yang ada di berbagai instansi pemerintahan itu memiliki peluang untuk melakukan tes ya, baik itu di CPNS maupun di P3K, kecuali tadi kalau CPNS di 2024 ini untuk guru di Sumba Barat itu tidak dibuka peluang ya, tidak dibuka akan ruang tesnya ya, ruang tes CPNS-nya. Dan Pak Daud, apa yang kemudian akan disampaikan kepada calon CPNS Sumba Barat ini sehingga kemudian dapat menangkap peluang yang ada nih? Baik, harapan dan kesan saya belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak belajar dan tidak cermati soal-soal yang mereka hadapi nanti, ya risiko sendiri. Tetapi kalau mereka paham sesuai dengan apa yang mereka pelajari sebelum mengikuti tes, dan itu harapan yang mereka sangat harapkan nanti ke depan untuk lulus. Tetapi pada intinya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu untuk ikut tes. Baik, Pak Daud, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang proses perekrutan CPNS dan P3K di Kabupaten Sumba Barat. Saudara pendengar, itu tadi informasi-informasi bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat ini membuka peluang tes untuk calon pegawai negeri sipil di tahun 2024. Dan untuk detail beberapa informasi yang disampaikan oleh BKD tadi itu kita akan terlampir dalam lampiran informasi berikut nanti. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda untuk informasi CPNS dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jirlende bersama narasumber saya Pak Daud Edabora, mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.